Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban dari soal UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, nama saya Regita Yudia Virginia dari kelas AK 301, Prodi Akuntansi PJJ 1 Universitas Berasia, dan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini didoseni oleh Ibu Nindya Putri Arum. Next, untuk kita akan membahas jawaban dari soal nomor 1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi? Jawaban saya adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan fondasi bagi terbentuknya individu yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di era globalisasi seperti sekarang, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan negara. Pendidikan kewarganegaraan memberikan bekal yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami dasar-dasar negara, mengembangkan kritisitas, menumbuhkan toleransi dan pluralisme, meningkatkan partisipasi politik, dan menyiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta berintegritas. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting di perguruan tinggi? Karena pendidikan kewarganegaraan memegang peranan krusial dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan juga aktif. Sebagai agen perubahan, perguruan tinggi memiliki mandat untuk mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di tengah kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial, pendidikan kewarganegaraan membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 2. Bagaimana ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Jawaban saya adalah pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi sejatinya bukan hanya materi pelajaran yang harus dihafal, melainkan juga pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. PKN mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kesetaraan, dan keadilan menjadi landasan bagi kita untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan PKN dan nilai-nilai demokratis dengan cara yang pertama adalah menghormati perbedaan, contohnya menerima perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial, contohnya yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan komunitas atau organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan, contohnya melakukan tindakan nyata untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, menyuarakan pendapat dengan santun, contohnya berpartisipasi dalam diskusi publik dengan menyampaikan pendapat secara sopan dan terbuka. Lalu selanjutnya adalah mematuhi aturan, contohnya menjalankan peraturan yang berlaku di masyarakat, baik itu peraturan lalu lintas, peraturan lingkungan, maupun peraturan di tempat kerja. Selanjutnya adalah menghargai hak orang lain, contohnya yaitu dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Dan untuk contoh yang terakhir adalah membangun kerjasama, di mana untuk contohnya adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai PKN dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 3, yaitu jelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia, beserta kemungkinan solusinya. Untuk jawaban saya, berikut ini beberapa ancaman yang sering muncul di berbagai bidang dan kemungkinan solusinya. Pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Yang pertama ada radikalisme, itu penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.
Dan yang kedua adalah liberalisme, yaitu penurunan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Untuk solusi yang mungkin bisa dilakukan yaitu penguatan pendidikan karakter, moderasi beragama, dan pengawasan terhadap konten media sosial yang radikal. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang politik. Yang pertama adalah korupsi dan polarisasi politik. Untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu penguatan penegakan hukum, transparansi dalam mengelola anggaran negara, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi, yaitu ketimpangan ekonomi dan krisis ekonomi global. Untuk solusi yang mungkin bisa dilakukan yaitu adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya, yaitu disintegrasi bangsa dan degradasi moral. Untuk solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan dialog antar budaya. Selanjutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada terorisme dan konflik bersenjata. Untuk solusi yang mungkin bisa dilakukan yaitu adalah dengan penguatan intelijen, penegakan hukum, dan deradikalisasi. Untuk solusi umum yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan cara penguatan pendidikan dan penegakan hukum. Selanjutnya juga partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga negara, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait jawaban dari soal UAS, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.